Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung, kalau memang channel ini bermanfaat, silahkan admin berharap supaya bisa di subscribe, like dan komen agar teman-teman semua selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel Pemviral TV. Baiklah, di sini teman-teman, admin akan mencoba membagikan tutorial kepada teman-teman semua, terkhusus kepada kawan-kawan yang nantinya akan mengikuti seleksi guru P3K, 1 juta guru P3K. Ada baiknya kawan-kawan semua mempersiapkan dini ya, memulai untuk belajar, mengulang-ulang kembali, mengulas-ulas kembali materi-materi yang selama ini dipelajari, baik dipelajari di kampus maupun materi-materi yang diajarkan kepada anak-anak didik semua ya, bisa diulang-ulang kembali. Kemudian juga kepada kawan-kawan semua, kita yang sudah memiliki akun simpkb.id, kita sudah disediakan materi pembelajaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa modul-modul yang disediakan oleh Kemendikbud yang terintegrasi dengan simpkb kita. Bisa kita buka dan kita pelajari kapan dan dimanapun, dan setelah itu kita bisa mengikuti tryout yang diadakan secara berkala oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, langsung saja kita mencoba untuk membuka modul dan bagaimana tata cara untuk membuka dan mempelajarinya. Baik, langsung saja kita buka Chrome. Kita sudah masuk di tampilan ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita langsung enter masuk ke aplikasinya. Oke. Nah, setelah kita masuk maka akan terbuka tampilan untuk bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada beberapa program ataupun beberapa halaman yang ditampilkan oleh simpkb. Yang paling atas adalah belajar mandiri calon guru ASN P3K, kemudian asesmen kompetensi minimum, kemudian pendidikan inklusif, ya ini masih segera hadir, belum dihadirkan, kemudian pendidikan keterampilan hidup, kemudian masa pandemi COVID-19. Oke, kalau kita ingin membukanya terlebih dahulu, maka kita akan harus mengklik di belajar mandiri calon guru ASN P3K ya, kita klik selengkapnya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk di tampilannya ya. Pengingat, jadwal tryout telah selesai Anda ikuti. Jadi karena saya sudah selesai mengikuti tryout ya, bertepatan pada hari Selasa tadi, tanggal 16 Maret ya 2021 pukul 10 sampai pukul 11, maka sudah pengingatnya sudah mencatat ya, jadwal tryoutnya telah selesai Anda ikuti. Di sini ada fasilitas kegiatan. Di sini kita disediakan fasilitas berupa modul-modul pembelajaran yang berkaitan dengan jurusan kita, yang akan ditampilkan berupa materi dan soal-soal ya, refleksi yang bisa kita pelajari dan bisa kita ulang-ulang kapanpun. Ya, saya telah memilih kemarin bidang studi bahasa Inggris ya. Anda telah memilih mapel bahasa Inggris, Anda tidak bisa mengubah mata pelajaran karena sudah mendaftar tryout. Jadi
selama kita belum mendaftar tryout, kita masih bisa mengubah mata pelajaran. Kalau misalnya kita memilih bahasa Inggris ya, tapi karena kita ternyata salah memilih bidang studi, kita masih diperbolehkan untuk mengganti mata pelajaran tersebut ya menjadi yang sesuai. Misalnya bahasa Inggris kita ganti menjadi bahasa Arab, ataupun misalnya bahasa Arab kita ganti menjadi bahasa Indonesia, ya boleh-boleh saja ya. Namun setelah kita memilih jadwal tryout, maka kita tidak lagi diperbolehkan untuk mengganti mata pelajaran karena sudah terdaftar di data SIM PKB tersebut. Di sini bisa kita klik ya dulu tautan fasilitasinya, kira-kira modul apa saja yang tersedia, langsung saja kita klik. Oke, sudah tampil di halaman depan. Di sini ada menunya dashboard, my courses ya, Bing, ini maksudnya bahasa Inggris, kemudian pendahuluan. Di sini disediakan ada dua jenis modul yang akan kita pelajari. Pertama adalah modul bahasa Inggris ataupun modul sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan S1 jurusan yang kita bidangi. Kemudian satu lagi adalah pedagogi ya, ataupun keguruan. Nah, jadi ini bisa kita pelajari satu persatu dan tidak masalah kalaupun kita mempelajari pedagogi terlebih dahulu, nggak masalah, ataupun kita lebih ingin dahulu mempelajari modul bahasa Inggris juga tidak apa-apa. Ya, nah, di sini ada keterangan ataupun pendahuluan daripada modul belajar mandiri yang diperuntukkan bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini merupakan salah satu alternatif bahan belajar mandiri dalam mempersiapkan seleksi guru P3K. Calon guru P3K dapat menggunakan bahan belajar lainnya dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi. Modul ini berfungsi untuk merefresh kembali pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat sebelumnya, memberikan pengalaman baru terkait belajar mandiri dengan mengedepankan konsep komunitas pembelajaran, memanfaatkan teman sebaya peer learning dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan, dan lebih mempersiapkan dalam menghadapi seleksi calon guru P3K. Substansi materi yang disajikan pada pembelajaran ini adalah meliputi substansi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Substansi materi yang ada dalam modul belajar mandiri ini dikembangkan melalui proses kurasi dan penulisan yang bersumber dari beberapa modul yang telah dikembangkan oleh Dirjen GTK sebelumnya, diantaranya modul pendidikan profesi guru PPG, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, peningkatan kompetensi pembelajaran PKP, dan modul lainnya yang relevan, dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami, mengembangkan, dan merefresh teori dan konsep pedagogi. Nah, jadi intinya Kemendikbud menyediakan modul-modul tersebut artinya supaya calon guru ASN P3K itu dapat merefresh kembali materi-materi yang dipelajari ya. Dan sama sekali tidak ada kaitannya apabila seorang sudah menyelesaikan modul dan tryout ya, nanti dijamin lulus P3K, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi. Hal ini hanya sekedar sebagai modul pembelajaran bagi guru ya. Kalaupun nanti misalnya guru tersebut mengikuti tryout dan ternyata nilainya di bawah standar, ya itu tidak masalah ya, tidak masalah. Namun kalau misalnya guru tersebut juga mendapatkan nilai yang bagus ya, misalnya 100% benar dari 50 soal, ya itu juga ya tidak menjadi masalah, cuman bisa menjadi motivasi kita untuk bisa meningkatkan prestasi lebih baik lagi. Nah, jadi begitu adalah keterangan daripada pendahuluan daripada modul SIM PKB tersebut. Sekarang langsung saja kita klik di modul bahasa Inggris. Nah, sudah terbuka di modul daripada SIM PKB. Kita scroll ke bawah ya.
Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 modul ya. 6 modul secara sebesar ya. Nanti kalau kita klik di modulnya akan tersedia sub modul lagi ya, ke bawah. Kita coba klik dulu ya. Jadi satu modul itu dia satu menu ya, satu menu modul ini dia terdiri dari 1 2 3 4 5 ya, 5 sub modul yang akan kita harus selesaikan. Yang pertama ada pengantar, bahan belajar English for Public Information, ini kalau untuk bahasa Inggris. Ruang kolaborasi, komunitas belajar, review pembelajaran. Kalau dia sudah selesai dikerjakan, maka akan secara otomatis akan tercentang ya, artinya sudah selesai dikerjakan. Namun kalau dia belum dikerjakan maka tidak akan tercentang ya. Kalau misalnya kita tidak memberikan komentar di ulasan tersebut, di dalam menu komunitas belajar, ruang kolaborasi, maka tidak akan tercentang secara otomatis. Bahkan ada satu komentar kita yang tidak memenuhi jumlah karakter ya, bisa saja tidak tercentang ya. Nah, jadi di sini dia terbagi 5 sub modul. Kemudian modul kedua ya juga sama ya, ada pengantar, bahan belajar English for Communication, ruang kolaborasi, komunitas belajar, review pembelajaran. Kemudian pembelajaran 3 English for Entertainment, pembelajaran 4 English for Practical Use, pembelajaran 5 English for Academic Context. Nah, setelah itu maka kita masuk ke refleksi pembelajaran. Nah, di refleksi pembelajaran ini akan mengerjakan soal-soal yang ditampilkan ataupun yang telah kita pelajari di modul-modul sebelumnya. Jadi dalam refleksi pembelajaran tersebut dirangkum semua materi-materi dan soal-soal yang kita pelajari sebelumnya, sehingga apabila kita sudah mencapai nilai maksimal ataupun nilai standarnya, maka sudah dinyatakan selesai untuk mempelajari semua modul-modul yang ditampilkan. Sebagai contoh, kita buka satu modul ya. Nah, di sini ada pengantar. Di pengantar ini kita tidak perlu menjawab soal ataupun ya. Nah, jadi setelah kita buka, kita baca, maka otomatis akan tercentang sendiri di homepage kita. Ini ada keterangan tentang materi pokok ya yang akan kita pelajari. Oke, kita back to course. Oke, kemudian kita masuk ke bahan belajar English for Public Information. Ini adalah bahan ataupun materi kita yang harus kita pelajari secara seksama dari awal hingga akhir, karena di materi ini akan disediakan materi-materi yang memang berkaitan dengan jurusan kita. Bahan belajar English for Public Information. Mengapa Anda harus mempelajari materi ini? Ada terang-terangannya ya yang ditampilkan terkait dengan English for Public Information. Setelah itu maka kita klik di English for Public Information-nya ya, supaya next halaman ke halaman selanjutnya, karena di sini tidak disediakan untuk halaman selanjutnya ya. Yang disediakan hanya menu, kemudian judul daripada modul-modul yang kita klik itu selanjutnya. Kata-kata next atau before itu
setelah itu kita klik bahan paparan. Ini sudah masuk di 14% ya, 14%. Kalau kita ingin mendownload modulnya, maka kita klik di pembelajaran 1 English for Public Information ya. Kita klik begitu kita klik di keterangan ini, pembelajaran 1 English for Public Information, maka secara otomatis modul tersebut akan masuk ke dalam memori kita, otomatis terunduh ya. Karena saya sudah mengunduh materinya, maka saya tidak perlu lagi untuk mengunduhnya. Langsung saja kita klik di bahan paparan. Oke. Sudah 14% tadi. Nah, oke, ini ditampilkan bahan-bahan paparannya ya. Nah, do you know this picture? Ini terkait masalah English for Public Information ya. Masuk ada poster, banner-bannernya yang dalam bahasa Inggris. Jadi tugas kita adalah menyesuaikan apa instruksi yang terkandung dalam poster tersebut dan untuk siapa ditujukan instruksi tersebut. What is poster ya? What is banner, karakteristik of poster, dan lain-lain. Karakteristik of banner dituliskan, generic structure, kemudian functions of poster, functions of banner, language features, a good poster and banner, so say. Di sini ada halaman 11 dan halaman 12. Sudah 20% ya, tadi 14, sekarang kita klik di selanjutnya, seberapa paham kan? Oke, nah setelah itu kita klik, sudah menjadi 43% ya untuk halamannya. Seberapa pahamkah Anda? Sekarang adalah waktunya Anda untuk mencapai belajar. Klik navigasi di bawah ini untuk menjawab soal. Langsung kita masuk ke soal pertama ya. Kita klik soalnya. Oke, nah di sini disediakan kalau tidak salah ada 6 soal kemarin ya. 6 soal. Setelah kita jawab soalnya, apabila sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi nilai standar, maka akan tercentang secara otomatis ya. Baik, sekarang langsung kita jawab pertanyaan. We'll find kind of instruction in the following place except. We'll find kind of instruction. Kita akan menemukan berbagai macam instruksi di bawah ini, di tempat bawah ini, kecuali. Oke, kecuali yang ditanya adalah except ya, kecuali. Oke, kita jawab. Kalau at the park itu biasanya ada instruksi nggak ya? Ya, taman bunga misalnya ada ya, misalnya dilarang merokok ya, dilarang membuang sampah sembarangan. At school, di sekolah itu kira-kira ada instruksi yang ditampilkan nggak ya kira-kira ya? Ya, yang jelas pasti ada ya di sekolah. At the elevator, kalau di elevator kira-kira ada nggak? Ya, kita simpan dulu. In the office, di kantor. Along the street, jalan yang panjang, ada nggak kira-kira? Oke, kira-kira menurut saya sih jawabannya yang 3 ya. 3. Kita coba dulu. Kita klik submit. Oke, ternyata benar ya. Your answer at the elevator. Response, jawaban Anda tepat. Oke, jadi di sini dia langsung menampilkan jawaban kita, apakah benar atau salah ya. Oke, kita continue ke soal selanjutnya. Soal yang kedua, read the following notice. If you see that notice in the glass door, so it means. If you see that notice in the glass door,
There are no children under 10 years old in that room. Maksudnya apa ini? We don't have children under 10 years old. There are no children under 10 years old in that room. Without the adult supervision, children under 10 years old must enter the room. Okay. Oke, apa-apa kita jawab aja dulu. You see that this means so it means oke, kita salah-salah aja dulu. Kita klik. Oh, salah ya. That's the wrong answer. Okay, yes, I'd like to try again. Oke, benar ya, ternyata benar ya. Without the adult supervision, children under 10 years old must enter the room. Oke, kita continue ke soal selanjutnya. Anda sudah mencapai akhir pembelajaran ini. Selanjutnya Anda diminta untuk melakukan diskusi dengan peserta lain agar pengetahuan dan pemahamannya lebih terbangun berdasarkan informasi-informasi yang diterima. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke, berarti di sini cuma 2 soal ya. Untuk halaman selanjutnya nanti akan disediakan 6 soal. Oke, kita klik dulu di selesai. Oke, you have complete 10% of the lesson. Nah, sudah 100% sudah selesai. Kita back to course. Nah, jadi teman-teman kira-kira begitulah caranya ya untuk menjawab materi-materinya. Soal-soalnya harus kita baca dulu semua, kita jawab soalnya, kemudian kita berikan tanggapan ataupun post blog di situ nanti juga ada. Kita berikan komentar, sanggahan dan sebagainya, pertanyaan, agar semua modul-modulnya bisa tercentang secara otomatis. Begitu juga halnya dengan modul yang tersedia di nah, jadi di dalam modul pedagogi ya juga sama seperti cara-cara pengerjaan di modul bahasa Inggris tadi. Oke, kita klik dulu modul pedagoginya. Kita cek dulu jumlah modulnya ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 modul ya. Di sini termasuk refleksi pembelajaran. Kita buka modul 1, pembelajaran teori belajar. Di sini juga disediakan ada 5 yang harus kita centang. Harus kita kerjakan satu persatu dan sama halnya seperti mengerjakan modul yang pertama tadi. Kemudian di sini modul menu judulnya lebih banyak ya. Di sini sampai 8 modul besar yang harus kita kerjakan satu persatu hingga kita nanti mencapai di modul refleksi pembelajaran. Di sini saya telah mengerjakannya dan tentang ya. Teman-teman semua dikerjakan agar kita bisa mengulas kembali materi-materi yang disediakan di SIM PKB tersebut. Di sini disediakan menu-menu untuk bisa kita pelajari bersama ya di SIM PKB. Bahasa Inggris, participants, pages, competencies, pendahuluan bahasa Inggris, pedagogi, dashboard, site home, calendar, private files, my courses, dan di sini ada ya lagi ya
share ya cara mengaktifkan SIM PKB.id, dan supaya bisa bergabung di komunitas SIM PKB pembelajaran, agar bisa mengerjakan program-program yang ada di SIM PKB tersebut. Karena kawan-kawan kita yang dari guru PAI ya, kemarin banyak yang bertanya masalah